Ini kita memasuki pelajaran ke-12 dari seri pembelajaran Kitab Ibrani, judulnya Karena Iman. Dan minggu lalu kita mempelajari pasal 9 dan 10. Uh, uh, Minggu lalu kita belum membahas pasal 9 dan 10, tapi kita sekarang akan melewatinya dulu. Dan bukan berarti pasal 9 10 tidak penting, tetapi itu adalah inti dari kitab ini. Dan ketika kita melihat ketika penulis kitab Ibrani berbicara kepada mereka yang sedang mengalami penganiayaan iman pada waktu itu, dan mereka jadi tidak yakin apakah iman mereka adalah iman yang sesungguhnya, dan 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 maka dari itu penulis kitab Ibrani memberikan penjelasan kepada mereka bagaimana Yesus adalah Allah yang sesungguhnya, sehingga pasal 9 dan 10 itu adalah kesimpulan dari keyakinan ia bahwa Yesus adalah Allah. Dan di dalam itu, di dalamnya terkandung peringatan terhadap kemurtadan. Dan pasal 9 mengajarkan bahwa Yesus adalah penggenap bait suci surgawi yang turun ke bumi. Nah, bahwa bait suci yang ada di perjanjian lama hanya sebuah bayangan dari Yesus yang adalah bait suci yang sesungguhnya. Dan melalui pengorbanan yang Yesus berikan dan melalui kuasa darahnya, ini semua dibahas oleh penulisnya, dan kita tidak membahas pasal 9 hari ini karena saya telah membahas bagaimana Yesus adalah bait suci surgawi yang sesungguhnya pada pelajaran sebelum-sebelumnya, kan. Jadi khotbah yang itu dapat kalian tonton kembali supaya kalian dapat ingat. Maka hari ini kita akan membahas pasal 11, tapi kita akan membaca sedikit dari pasal 10. Kita akan membaca akhir dari pasal 10 dan melihat peringatan yang diberikan kepada kami dari penulis kitab Ibrani. Jadi Ibrani, mari kita baca Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 25. Ibrani 10, 23, 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan kita itu apa? Ini berbicara soal janji yang Yesus Yesus penuhi. Kitab Ibrani banyak berbicara soal iman yang bertumbuh, soal iman yang menjadi dewasa. Berapa banyak lagi akan kita meragukan, apakah ini iman yang benar, apakah ini Allah yang benar, apakah ini gereja yang benar, apakah ini firman yang benar. Jadi penulis kitab Ibrani berkata kepada kita, jangan ragukan lagi. Berpeganglah pada pengharapan dan iman itu, sebab ia yang menjanjikannya setia. Jadi bukan karena kita baik atau kita punya semangat, tapi karena ia yang menjanjikannya setia. Karena ia setia. Jadi marilah kita pikirkan
dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi ini tuh bilang kepada kita bahwa ketika kita menghadapi orang yang kita tidak suka, ketika kita ketika kita membenci seseorang, kita jadi malas ke gereja, kita jadi ragu lagi. Dan ayat ini berkata kepada kita bahwa janganlah punya kebiasaan seperti itu, kebiasaan yang meragukan dan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dan saya berdoa bahwa di tahun yang baru yang sebentar lagi akan kita hadapi, kita buat komitmen yang baru, di mana kita tidak mengizinkan hal-hal yang kecil seperti itu mengkoyakkan iman kita dan membuat kita meragukan iman kita. Dan ketika sekarang kita mengenal Yesus lebih jelas lagi, janganlah kita meragukan siapa Yesus itu. Iman kita harus terakar di dalam firman yang Allah gunakan untuk menciptakan alam semesta ini. Ibrani pasal 10 ayat 26-29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Marilah kita pikirkan ini dalam-dalam. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dan ketika tidak ada lagi korban untuk dosa kita itu, apa yang akan terjadi? Konsekuensinya apa? Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ini terdengar seperti penulis kitab Ibrani seperti sedih kan? Dia menyatakan kebenaran. Ia berbicara kepada mereka yang seharusnya telah menjadi dewasa dalam iman. Ia bilang, jika kita tahu apa yang benar tentang siapa Yesus itu, tetapi tetap meninggalkan iman kita dan menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah Kristus dan menghina roh kasih karunia, pikirkanlah konsekuensi yang menakutkan ini jika Anda menolak iman ketika Anda telah mengenal Yesus. Marilah kita semua berdoa supaya Allah melindungi kami dari dosa seperti ini, supaya kita tidak membuat dosa menolak Yesus. Ibrani pasal 10 ayat 32-33. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ketika kita pertama kali datang kepada firman Tuhan, kita dipenuhi semangat luar biasa kan, kita dipenuhi api Roh Kudus kan, kita semangat dan tidak ada pencobaan yang menggugurkan kita kan. Tapi sekarang hal-hal kecil, mungkin angin-angin kecil membuat kita tergoyah ya.
Ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan maupun waktu kamu membagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Jadi dia berkata, janganlah kaget jika ada pencobaan dalam hidupmu. Jangan takut. Jangan takut untuk mati demi iman. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi saya berdoa, dan mari kita semua berdoa sama-sama supaya iman kami memiliki lebih banyak kepercayaan. Supaya iman kami lebih diteguhkan. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kita menerima iman ini dan kita menantikan apa yang dijanjikannya kan. Dan yang harus kita lakukan selama menunggu perjanjian itu, kita harus melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu harus dipenuhi. Dan iman itu diperlukan untuk itu dapat terjadi. Ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Dan ia yang akan datang, sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini saya akan beritahu kepadamu sebuah rahasia supaya ini datang lebih cepat ya. Dikatakan kan di sini bahwa ia yang akan datang sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya kan. Gimana caranya supaya ia datang lebih cepat lagi kan? Saya tahu rahasianya. Gimana supaya waktu penungguannya lebih pendek lagi? Membagi Injil? Bagaimana? Tentu membagi Injil dan melakukan kehendak Tuhan. Tapi pernahkah kalian mendengar sebuah frase waktu berlalu dengan cepat ketika kalian menghabiskan waktu itu dengan senang? Ya kan? Seperti ketika kalian menonton sebuah film dan dibandingkan menonton film dan nonton khotbah, waktu yang mana yang berasa berjalan lebih cepat? Jadi ketika kalian senang, ketika kalian menikmati waktu kalian, waktu itu akan terasa pendek. Meskipun waktu yang sama yang tapi kalau kita mendengarkan khotbah yang 2 jam berturut-turut, kita akan merasa lelah ya. Kita akan merasa pendeta ini kenapa lama sekali berkhotbah ya. Jadi marilah kita berdoa supaya kita dapat menikmati pekerjaan kehendak Tuhan. Marilah ini menjadi doa kita untuk tahun 2024. Marilah 2024 berlalu cepat karena kita melakukan kehendak Tuhan dan hati yang sangat bahagia. Amin. Ini berarti kita mendekati waktu kehidupan kekal dengan lebih cepat lagi. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi penulis kitab Ibrani memberi peringatan akan kemurtadan kepada kita, dan sekarang ia bilang kepada kita, sekarang ketika kalian mendengar peringatan ini, jangan ragu dan bertumbuhlah dalam imanmu. Sekarang ini adalah waktunya di mana kita melatih dan bertumbuh di dalam iman. Marilah kita hidupi iman kita. Dan
mulai dari pasal 11 ia memberikan contoh bagaimana iman yang sesungguhnya, iman yang dewasa itu, dan ia mengajak kita untuk hidup seperti itu. Apakah kita siap untuk menghidupi iman kita? Amin. Marilah kita lakukan itu. Ini adalah um, um, kisah tentang pria dan wanita biasa yang menemukan diri mereka dalam posisi yang mungkin sama atau lebih buruk dari kita kan. Namun ketika dihadapkan pada ketakutan dan keraguan, mereka terus maju dengan iman, dan mereka maju terus maju. Mereka dan karena itu mereka menyenangkan hati Tuhan, dan pekerjaan Tuhan dimajukan juga, dan mereka diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan-cobaan itu dengan baik. Dan hari ini adalah tahun ke-10 di mana kita merayakan hari kemenangan dari gereja kita, di mana semua kesalahpahaman dari 30 tahun awal gereja kita didirikan itu, di mana gereja kita melalui investigasi yang berat, dan kita mengalami kemenangan dari itu semua, dan di mana sejarah penebusan itu diinvestigasi, dan karena kita menang dari itu semua, kita harus memproklamasikan sejarah penebusan itu. Dan karena itu kita merayakan hari ini sebagai hari kemenangan. Dan ini pun adalah hari di mana senior pastor kami pulang ke surga. Dan pengajaran-pengajarannya akan sejarah penebusan harus diproklamasikan, karena itu menuntun kita kepada Yesus Kristus. Dan sekarang kita akan melihat iman yang sejati yang ditunjukkan dalam Ibrani pasal 11. Pertama, apakah iman itu? Apakah iman itu? Poin pertama. Ibrani pasal 11 ayat 1-2. Sekarang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Dan kata sekarang yang ada di awal ayat 1 pada bahasa Inggris, kata sekarang ini menghubungkan pasal ini dengan pembahasan sebelumnya. Dalam pasal-pasal sebelumnya kan, jika kita ingin menghindari kemurtadan dan akibat-akibatnya yang baru saja kita baca dalam akhir pasal 10, maka kita harus memahami ekspektasi dari iman yang sejati. Dan ini adalah kesempatan kita untuk melihat dan merenungkan iman kita masing-masing, dan membayangkan dan membandingkannya dengan iman nenek moyang kita yang terekam dalam pasal 11. Jadi, pertama, iman adalah jaminan akan hal-hal yang diharapkan. Jaminan atau kepastian dalam bahasa Yunani adalah hipostasis, yang berarti realitas sesuatu atau sudut pandang tentang suatu masalah. Jadi, iman adalah memiliki sebuah sudut pandang yang berakar pada realitas dari apa yang kita ketahui sebagai kebenaran. Iman adalah memiliki sudut pandang yang berakar pada realitas dari apa yang kita ketahui sebagai kebenaran. Saya akan bahas artinya di akhir khotbah nanti.
Jadi sekarang sesuatu yang diharapkan. Ini dalam bahasa Yunani adalah elpis, yang berarti ekspektasi atau harapan. Jadi ekspektasi adalah sesuatu yang dibangun melalui pengetahuan kita akan suatu hal kan. Kita punya ekspektasi yang besar dari orang-orang yang mengasihi kita kan, dibandingkan dengan orang asing kan. Kita tidak memiliki ekspektasi bahwa orang asing akan mengasihi kita seperti keluarga kita kan. Jadi siapa yang menjadi subjek harapan kita? Jadi ini jadi iman yang alkitabiah bukan angan-angan, tapi ini adalah sebuah perspektif yang memahami kepastian dari hal-hal yang tidak dapat dibuktikan. Jadi ekspektasinya tuh bukan dari ekspektasi jadi saya akan berikan sebuah contoh. Apa yang terjadi jika saya lompat dari lantai 30? Apa yang terjadi jika kamu lompat dari lantai 30 sebuah gedung? Seberapa persen kalian yakin kalian akan mati? Bagaimana kalian tahu? Kalian belum pernah mencobanya kan? Saya bukan suruh kalian coba ya. Tapi bagaimana kalian tahu bahwa kalian akan mati? Dan di sini ada yang jawab pengetahuan kan? Tapi ini adalah sebuah bentuk iman, di mana kalian punya sebuah ekspektasi dan di mana kalian punya sebuah ekspektasi dari apa yang akan terjadi. Dan iman itu dan hukum gravitasi, kita semua tahu itu sebagai suatu kebenaran kan. Saya menjatuhkan pulpen, jatuh kan. Saya bisa melakukan ini sepanjang hari dan hukum gravitasi itu tidak akan pernah gagal kan. Suatu hari pulpen ini tidak akan melayang di udara kan, tapi akan selalu jatuh kan. Dan lebih dahsyat hantaman ketika pulpen itu jatuh di lantai dibanding di meja saya kan. Dan sekarang pulpen saya rusak. Jadi saya harus menggantikan pulpen saya. Tapi hantamannya ketika pulpen ini jatuh pada lantai itu lebih dahsyat karena dari akselerasinya dan karena jaraknya. Dan ketika tubuh saya mulai dari lantai 30 berakselerasi turun tanpa ada interupsi apapun dan hantam tanah, tentu saja saya akan kehilangan nyawa saya. Seberapa persen ini terdengar yakin? Terdengar benar? 100% kan? Jadi kalian punya iman seperti jadi meskipun kalian tidak punya pengalaman loncat dari lantai 30, tapi kalian punya pemahaman akan hukum gravitasi. Dan karena pengetahuan kalian itu, kalian memiliki keyakinan 100% dari ekspektasi yang akan terjadi berdasarkan hukum gravitasi itu kan. Dan coba kita ubah ini. Berdasarkan hukum Tuhan,
ada hal-hal yang diekspektasikan terjadi. Dan itulah yang diartikan dari sesuatu yang diharapkan, ekspektasi-ekspektasinya itu. Dan apakah kita punya keyakinan 100% akan akan ekspektasi ini? Apakah kita yakin akan apa yang uh, uh, Tuhan janjikan berdasarkan firman Tuhan, hal-hal yang diekspektasikan untuk terjadi, penghakiman dan berkat, kehidupan kekal dan hukuman kekal, mereka akan sungguh-sungguh terjadi 100%, 200%. Apakah kita percayai hal itu? Apakah kita percaya bahwa ketika kita akan melakukan dosa, apakah kita percaya bahwa ketika kita ragu dalam iman kita, hal-hal sesuatu yang diharapkan itu menunjukkan kepada hal-hal yang belum kita alami, kan? Hukum gravitasi memberitahukan kepada kita apa yang terjadi setiap hari, dan firman Tuhan pun bekerja seperti itu. Melalui cerita-cerita dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya berkali-kali tanpa gagal suatu pun. Dan menurut hukum itu, di dalam struktur kebenaran yang kita berpegang pada hal-hal yang diekspektasikan, apakah kita memiliki kepastian dan sudut pandang yang jelas akan apa yang akan terjadi di Roma 8 ayat 24 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi ini jadi kedua, iman ini dijelaskan sebagai keyakinan akan hal-hal yang tidak terlihat. Dan keyakinan ini diangkat dari kata elenko yang berarti bukti atau membawa ke cahaya atau mengekspos. Jadi iman adalah bukti yang membuat sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat dan nyata. Apa yang tidak dapat terlihat? Hal-hal di dunia rohani, kan? Seperti surga dan hal-hal spiritual dan hal-hal di masa depan. Kita dan iman pun semua ini tidak terlihat, kan? Kalau kita tapi cinta dan kebencian itu pun merupakan sesuatu yang ada di pikiran dan hati kita, kan? Itu sesuatu yang juga tidak terlihat, kan? Cinta itu tidak terlihat, kan? Tetapi keyakinan kita akan cinta yang kita miliki itu akan menjadi terlihat, kan? Karena keyakinan itu akan menuntun kita pada tindakan yang membuat kita yang tidak terlihat itu menjadi terlihat, kan? Kita tahu orang mengasihi kita ketika mereka memperlakukan kita dengan cinta, kan? Jadi yang tidak terlihat itu menjadi terlihat. Sehingga iman pun membuat dunia spiritual, dunia rohani yang tidak terlihat menjadi terlihat. Iman membuat hasil dari iman yang seperti itu adalah dikatakan di ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi ini adalah persetujuan dari Allah. Jadi melalui iman kita mendapat persetujuan dari Allah.
Jadi sekarang marilah kita lihat mereka yang telah memiliki iman seperti itu, iman yang membuat hal-hal rohani yang tidak terlihat menjadi terlihat itu. Kita lihat iman yang sejati. Ibrani pasal 11 dikenal juga sebagai aula iman. Ini mencatat uh, ini seperti sebuah rangkuman dari sejarah penebusan kan, karena sejarah penebusan itu banyak berbicara soal silsilah kan, dan ini adalah sebuah silsilah iman. Dan pasal ini membuat garis besar dari sejarah penebusan dari awal sampai kelahiran Yesus. Dan ini menjadi sebuah contoh untuk kita, karena saya akan bicara lebih lanjut soal ini di pertemuan kita berikutnya. Tapi kesimpulan pasal ini fokusnya adalah pada kita. Jadi marilah kita mulai dengan ayat 3. Ibrani pasal 11 ayat 3. Marilah kita pelajari bentuk iman seperti apa yang harus kita miliki. Kita akan renungkan bagaimana mereka percaya dan pencobaan apa yang mereka lalui, dan juga bagaimana mereka menang dari itu semua dengan iman, dan apakah buah iman mereka itu. Dan kita perlu memiliki buah dari iman kita. Ayat 3, Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oleh iman kita memahami bahwa Allah menciptakan dunia melalui firman-Nya. Jadi iman kita diawali dari pengetahuan bahwa awal dan asal mula alam semesta bukanlah sebuah kecelakaan yang tidak direncanakan, tetapi itu semua adalah firman Tuhan. Itu semua adalah rancangan Tuhan, bukan suatu kebetulan. Dan Allah semesta dijadikan oleh firman Allah. Dan kita tidak hadir pada saat alam semesta itu diciptakan kan, maka kita memahami ini semua oleh iman. Dan ini adalah awalnya, ini adalah mulanya, bahwa Allah itu ada sebelum waktu itu ada, dan Allah adalah awal dan pencipta alam semesta. Ini adalah awalnya. Kemudian di ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi di sini dilanjutkan dengan Habel. Habel adalah orang pertama dalam Alkitab yang memberikan korban persembahan kepada Tuhan yang Tuhan terima. Dan penyembahan adalah satu-satunya cara untuk dapat merestorasikan hubungan dengan Allah, dan Habel adalah orang pertama yang melakukan itu, yang memperbaiki hubungan dengan Allah dengan memberikan korban persembahan. Dan ini menunjukkan bahwa restorasi dari kejatuhan manusia itu diawali dengan penyembahan manusia kan. Dan bagaimana Habel memberikan korban persembahannya?
Jika Habel tidak memberikan korban persembahan yang benar, mungkin ia tidak akan dibunuh oleh Kain, kan? Tetapi mana yang lebih baik? Bahwa ia dibunuh Kain atau ia tidak dibunuh Kain? Habel adalah martir pertama. Ia menganggap penyembahan sangat penting sehingga hanya kematian yang memberhentikannya, kan? Ia memberikan ia menyembah Tuhan dengan sangat baik sehingga setan sehingga eh, sehingga setan iri. Karena penyembahan itu adalah kematian setan. Penyembahan itu berarti akhir dari setan. Dan saya berdoa supaya kamu dan saya dapat menjadi orang-orang yang dapat menyembah Allah sampai bahkan sampai setan dapat berhenti bekerja. Habel menunjukkan kepada kita bagaimana setan itu sangat takut akan persembahan yang benar dan bagaimana ia akan bekerja dengan sangat keras untuk memberhentikan kita dari persembahan yang benar, dari penyembahan yang benar. Jadi kita lihat dari sini seberapa pentingnya penyembahan itu dan komitmen seperti apa yang harus kita miliki dalam menyembah Tuhan. Habel mendapat persetujuan dari Allah bahwa ia itu benar dan melalui iman ia memberikan penyembahan yang benar, kan? Mendapat persetujuan Allah itu adalah tiket kembali ke 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 Taman Eden, kan? Dan itu adalah suatu hal yang sangat berharga dan setan tahu itu, maka ia segera membunuh Habel. Karena Habel memberikan persembahan karena Habel menjadi suatu bayangan akan Yesus Kristus di mana ia mengorbankan darahnya. Ayat 7. Karena ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, Henok adalah orang pertama yang bebas dari kematian melalui transfigurasi. Walaupun Habel adalah martir pertama, Henok adalah martir pertama yang menunjukkan kepada kita harapan untuk bebas dari kematian dan mencapai transfigurasi. Jadi penulis kitab Ibrani tidak membedakan mana yang lebih baik, tetapi iman Henok itu menjadi contoh untuk berjalan bersama Tuhan secara konsisten, bahkan melalui pencobaan dan ujian hidup. Jadi ini adalah sebuah hidup di mana kita secara konstan bertemu dengan Tuhan setiap saat dan menyembahnya. Jadi Habel memiliki iman di mana ia rela mati demi menyembah Tuhan, tapi Henok memiliki iman di mana ia menyembah Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan menunjukkan kepada kita bahwa mustahil kita menyenangkan hati Tuhan tanpa memiliki iman yang seperti itu. Iman bukan hal yang kita tunjukkan pada satu saat atau saat beberapa tahun, tapi iman itu adalah sesuatu yang harus hidup sepanjang hidup kita, yang terus hidup.
Saya berdoa agar iman kita menjadi seperti garis keturunan yang hidup, yang terus lanjut sampai pada hidup yang kekal. Jadi Henok menjadi suatu bayangan dari kenaikan Yesus dan memberikan kita harapan akan transfigurasi. Ibrani pasal 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sekali lagi, iman Nuh memungkinkannya untuk percaya kepada hal-hal yang belum terlihat dan menuntunnya untuk melakukan pekerjaan membangun bahtera Nuh itu. Sama seperti Habel dan Henok, iman yang sejati tidak berhenti hanya dengan percaya di dalam pikiran dan hati. Iman tidak berhenti dengan suatu pengakuan dari bibir kita, tapi iman itu harus menuntun kita untuk melakukan sesuatu. Dan iman yang sejati menuntun Henok untuk dapat berjalan bersama Tuhan terus-terusan 300 tahun sampai ia terangkat ke sorga. Dan iman yang sejati yang Nuh miliki menuntun dia untuk membangun bahtera selama 70-80 tahun. Dan kita lihat bahwa iman itu tidak hanya diam di pikiran kita, tapi itu secara konsisten menuntun kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan iman, dan sampai kita sampai terkadang mengorbankan nyawa kan. Dan Nuh membangun bahtera selama 70-80 tahun kan. Dan pernahkah Anda berpikir apakah Nuh pernah terasa ragu atau apa selama 80 tahun itu? Karena pada saat itu konstruksi apa yang bertahan 80-an tahun kan? Itu lama sekali kan? Saya yakin Nuh memiliki beberapa keraguan. Saya mengalami beberapa keraguan. Apakah seperti karena kita hanya hidup sekali kan. Apakah kita karena kita hidup hanya sekali, dan ketika Nuh mempersembahkan seluruh hidupnya untuk membangun bahtera itu selama 80 tahun, banyak orang meledekinya kan. Dan karena iman, ia bertekun. Banyak sekali cobaan yang ia lalui selama 80 tahun membangun bahtera. Tetapi karena iman, ia dapat bertekun. Dan ia tidak meragukan apakah yang dia dengar itu suara Tuhan atau suara-suara lain kan. Tapi dia yakin akan firman Tuhan. Dan saya ingat ketika saya tiba di Singapura banyak tahun yang lalu, ada banyak konstruksi di depan Novena. Dan sampai sekarang masih ada konstruksi itu. Dan ketika saya melewatinya, saya banyak bertanya, sebenarnya bangun apa di sini? Sudah bertahun-tahun tidak selesai. Sehingga kalian bayangkan, ketika kalian hidup di masa Nuh, kalian dari kecil sampai tua lihat Nuh membangun itu 80 tahun kan. Kalian bayangkan, banyak orang bertanya-tanya apa yang sedang ia bangunkan kan. Sehingga banyak yang meledekinya kan. Dan Nuh pun mungkin terkadang tergoyang hatinya kan. Karena Nuh percaya sesuatu yang ia tidak lihat. Ia percaya, Nuh dan orang-orang pada waktunya itu banyak mereka tidak pernah melihat hujan.
di saat itu kondisi bumi adalah embun itu naik kan, dan hujan itu tidak penuh, dan peristiwa air bah itu adalah pertama kalinya hujan itu turun. Dan jadi bayangkan, kalian tidak tahu hujan itu apa, kalian tidak pernah melihat hujanan, dan Tuhan tiba-tiba berkata akan ada hujan dan air bah turun. Dan bisakah kita mengorbankan 80 tahun untuk mempersiapkan untuk suatu peristiwa yang belum pernah kita lihat? Dan Nuh bahkan mungkin tidak tahu apakah yang dia bangun itu akan berguna untuk hujannya itu kan, karena ia tidak tahu hujan itu seperti apa, air bah itu seperti apa kan, tapi ia tetap mengikuti apa yang Tuhan katakan. Jadi untuk kita hari ini, seberapa persen kita yakin akan apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi? Apakah 100%? Ingat, keyakinan akan hal-hal yang diharapkan. Kita yakin akan hukum gravitasi, tetapi apakah kita yakin akan apa yang Tuhan katakan? Karya iman Nuh, ayat ini mengatakan bahwa karena karya iman Nuh, ia memungkinkan Allah untuk menghakimi dunia. Nuh menjadi sebuah standar iman dan jalan keselamatan. Bahteranya menjadi tempat keselamatan kan, dimana sehingga Tuhan dapat menghakimi dunia. Dan Allah itu adil, dan ia memberikan kesempatan untuk semua orang bertobat dan menerima keselamatan sebelum penghakiman kan. Dan Yesus pun ketika ia turun ke dalam kerajaan maut, dia memberikan mereka kesempatan untuk bertobat kan, orang di masa Nuh ini kan. Jadi Nuh adalah suatu bayangan akan Yesus bagi karena Yesus berkatakan bahwa Nuh adalah contoh bagi mereka yang hidup di akhir zaman kan, ketika dia datang kembali. Jadi Habel menunjukkan kepada kita pentingnya ibadah. Sekarang kesimpulan, Habel menunjukkan kepada kita pentingnya ibadah yang memungkinkannya memperoleh kesaksian bahwa ia hidup dalam kebenaran. Henok menunjukkan kepada kita kehidupan penyembahan yang berkenan kepada Allah dan memungkinkannya menerima kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dan Nuh menunjukkan kepada kita iman yang menuntutnya untuk mempersiapkan diri untuk keselamatan pada masa penghakiman, dan imannya memampukannya untuk taat bahkan ketika ia tidak dapat melihat apa yang akan terjadi. Sebagai hasilnya, ia menjadi pewaris kebenaran. Jadi kesimpulannya, iman menuntun kita kepada kebenaran kan? Kebenaran itu adalah kebalikan dari dosa. Jadi iman yang menuntun kita kepada ketaatan dan buah-buah iman itu semua akan menuntun kita kepada status bebas dosa dan memasuki kebenaran. Dan saya berdoa, dan mari kita berdoa sama-sama. Kiranya kita semua dapat keluar dari dosa kita, supaya Tuhan menuntun kita semua keluar dari dosa-dosa kita dan membersihkan kita dan menuntun kita kepada kebenaran. Dan itu dapat terjadi hanya ketika kita memiliki kasih karunia iman. Dan marilah kita memiliki iman yang dapat setia sampai akhir, sampai kita menghasilkan buah-buah yang indah, yang menyenangkan hati Tuhan.
Dan marilah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, buah iman seperti apa yang kita miliki dari tahun 2023. Mari kita berdoa supaya tahun 2024 menjadi tahun yang menyenangkan, di mana kita melakukan kehendak Tuhan, di mana kita menghasilkan buah iman yang lebih banyak lagi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau memberikan kita iman melalui firman-Mu. Dan berdasarkan kepastian firman-Mu, tolonglah kami untuk dapat memiliki keyakinan akan hal yang tidak dapat kami lihat. Bapa, kami tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di tahun 2024, tapi kami memiliki kepastian, keyakinan bahwa kehendak-Mu akan terjadi di dalam kehidupan kita dan di dalam gereja kita. Dan bantulah kami supaya kami dapat menjadi bagian darinya, dan supaya kami dapat menjadi seperti Habel, Henok, dan Nuh. Angkatlah setiap rasa ketakutan dan keraguan dalam hati kita, dan supaya kami dapat fokus dalam menyembah-Mu dengan benar. Dan kiranya Engkau mencabut semua kegelapan yang ada di dalam hati setiap anggota gereja kami, dan kami percaya bahwa Engkau akan menuntun dan mendengar doa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin.